Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di benua asal, di dalam tanah harta karun ruang tak terbatas, di sebuah pulau biasa di tengah danau, Luo Feng duduk bersila. Kehendak spiritualnya yang mengerikan sedikit menyebar, menyebabkan ruangan menjadi sedikit terdistorsi. Berdengung, sebuah pesan segera datang dari tanda di telapak tangan Luo Feng. Pengadilan benua asal Luo Feng. Berdasarkan dua dao kehidupan dan kehancuran, dao baru telah dibuka. Evaluasi dao baru, bagian 1 dan lain-lain. 10.000 poin hadiah. Anda akhirnya telah mengambil langkah pertama di jalan baru, dan Anda masih perlu bekerja keras. Kehendak spiritualmu telah berhasil melampaui batas Raja Dewa. Level khusus, 100.000 poin hadiah. Mungkin kamu bisa melangkah lebih jauh dengan kehendak spiritualmu. Pengingat, dilarang membunuh makhluk spiritual apapun. Pelanggar akan diusir sepenuhnya dari ruang tak terbatas. Total poin hadiah adalah 108.193,03 poin. Luo Feng tidak dapat menahan ekspresi gembiranya saat melihat informasi ini. Kaya, akhirnya dia kaya. Rumah harta karun ruang tak terbatas. Rumah harta karun ruang tak terbatas lebih menarik daripada banyak tempat harta karun lainnya. Satu-satunya kekurangannya adalah poin hadiahnya terlalu sulit diperoleh. Kali ini 100.000 poin hadiah membuat Luo Feng merasa kaya. Pengingat lain, Luo Feng juga memperhatikan. Dilarang membunuh makhluk spiritual apapun. Benar sekali, setiap praktisi yang datang ke ruang tak terbatas akan memperoleh tubuh tingkat Raja Dewa biasa. Begitu kehendak spiritual menembus batas Raja Dewa, dia tak terkalahkan di ruang tak terbatas, dan dia dapat membunuh sejumlah besar makhluk spiritual sesuka hatinya. Luo Feng memahami rumusan aturannya. Jika tidak dilarang, tidak banyak makhluk spiritual di ruang tak terbatas yang akan bertahan hidup. Ngomong-ngomong, para kaisar ada di sini untuk tinggal, namun penguasa 10.000 alam dan Kaisar King yang pikiran dan keinginannya juga melampaui batas Raja Dewa tidak tinggal. Luo Feng melihat informasinya sendiri dan membuat beberapa tebakan. Sebelum menguasai dao lengkap, keinginan spiritual akan menembus batas Raja Dewa dan hadiahnya akan menjadi 100.000 poin. Sepertinya para penguasa 10.000 alam, keinginan spiritual mereka tidak akan menembus sampai mereka mencapai alam tertinggi. Jadi evaluasinya mungkin diturunkan ke atas. Poin hadiahnya hanya 10.000 poin. Aku mengerti mengapa mereka tidak tinggal. Luo Feng mengangguk sedikit. Jika jiwa dan keinginanmu telah mencapai tingkat khusus, maka hanya ada aku dan Kaisar Zhu di seluruh benua asal. Untuk membuka jalan baru, aku tidak tahu berapa ambang batas untuk mencapai level khusus. Luo Feng berpikir dalam hati. Luo Feng mulai memeriksa rumah harta karun di ruang tak terbatas. Setelah memiliki lebih dari 100.000 poin, informasi rumah harta karun yang dilihat Luo Feng juga meningkat pesat. Banyak informasi warisan muncul dan Luo Feng melirik informasi peringkat ke-7. Warisan yang menduduki peringkat ke-7, bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, kesengsaraan ke-6, kesengsaraan ke-7, dan kesengsaraan ke-8 membutuhkan 1 juta poin hadiah untuk dipertukarkan, dan level tertinggi dapat dikembangkan menjadi bentuk kehidupan setengah kekacauan. Pengingat, penjara ke-9 yang dibayangkan oleh warisan ini mungkin terjadi. Setelah selesai, Anda dapat melarikan diri dari kurungan. Begitu tinggi, Luo Feng terkejut melihatnya. 5 bentuk pertama dari 8 kesengsaraan kehidupan berjumlah lebih dari 10.000 poin hadiah, termasuk semua tahap pelatihan Raja Dewa. Namun,
Mereka yang berada di atas Raja Dewa dan mencapai bentuk kehidupan semi Hunyuan membutuhkan harga yang begitu tinggi. Yuan telah mengumpulkan warisan ini dan juga percaya bahwa begitu bencana ke-9 selesai, apakah mungkin untuk melarikan diri dari kurungan? Penekanan Luo Feng pada warisan ini telah meningkat pesat. Saya hanya punya total lebih dari 100.000 poin, jadi saya hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Di satu sisi, mustahil baginya untuk menukarkan semua poin hadiah dengan warisan yang tidak akan digunakannya untuk sementara waktu. Yang terpenting baginya sekarang adalah mencapai kondisi puncak terlebih dahulu. Bab ketiga, bentuk kehidupan dunia, warisan khusus, membutuhkan 60.000 poin hadiah untuk ditebus. Bab terakhir dari Raja Dewa. Bab ketiga, tubuh binatang 100 lubang, warisan khusus, membutuhkan 60.000 poin hadiah. Klik untuk menebus bab alam tertinggi Raja Dewa. Luo Feng juga melihat informasi yang diinginkannya. Warisan istimewa itu ada di ruang tak terbatas dan dapat ditukar hingga bab alam tertinggi Raja Dewa. Luo Feng membaca banyak informasi tentang warisan. Warisan tingkat sempurna hanya membutuhkan 10.000 poin hadiah untuk bab tingkat kedua Raja Dewa. Mengenai poin hadiah yang dibutuhkan oleh bab alam tertinggi, Luo Feng belum dapat melihatnya. Mari kita lihat harta karunnya. Luo Feng tidak terburu-buru untuk menebus warisan dan mulai melihat banyak harta karun terlebih dahulu. Harta karun nomor 1, hati Hunyuan, memerlukan harta karun nomor 1, hati Hunyuan, memerlukan 100.081 poin hadiah untuk ditukar. Dengan mengintegrasikannya ke dalam tubuh, Anda bisa mendapatkan tubuh Hunyuan yang sangat cocok dengan semua dao asli. Rekomendasi, tukarkan dengan mereka yang telah merealisasikan cabang dao di setidaknya 5 dao asli. Pengingat, setelah Anda mencapai lebih dari separuh dao alam aturan tertinggi dan setiap dao mencapai sekurang-kurangnya level kedua Raja Dewa, Anda diharapkan untuk mengendalikan aturan tertinggi dan menjadi penguasa dunia asal. Harta karun peringkat kedua, miniatur dunia asal, membutuhkan 100.081 poin hadiah untuk dipertukarkan. Cocok untuk praktisi dao asal dunia, dapat disempurnakan menjadi salah satu dunia dalam tubuh dengan manfaat luar biasa yang tak terbatas. Harta karun peringkat ketiga, pesawat luar angkasa penelitian kehidupan Hunyuan, memerlukan 100.000 poin hadiah untuk ditukarkan dan cocok untuk praktisi dao kehidupan asli. Rekomendasi, cocok untuk mempelajari garis keturunan Hunyuan yang akan membantu garis keturunan Hunyuan untuk akhirnya terbangun dan melarikan diri dari kandang. Luo Feng bingung dengan harta karun di barisan depan. Sedikit informasi membuat Luo Feng semakin gugup. Jika lebih dari setengah dao dalam aturan tertinggi tercapai dan setiap dao mencapai setidaknya tingkat kedua Raja Dewa, maka seseorang diharapkan menjadi penguasa dunia asal. Garis keturunan Hunyuan akhirnya terbangun. Bisakah kau keluar dari kurungan? Pikir Luo Feng. Bahkan tanpa membeli banyak harta, Luo Feng juga mempelajari beberapa informasi rahasia. Luo Feng memandang mereka satu persatu. Jantungnya berdetak kencang, tetapi Luo Feng tahu betul bahwa peluang pembelian selalu ada. Namun poin hadiahnya terbatas dan harus dimaksimalkan. Harga senjata biasa di atas level Raja Dewa dan harta karun rahasia umumnya antara 12.500 poin dan 50.000 poin, yang termahal hanya 50.000 poin. Harta karun rahasia yang melampaui senjata tingkat Raja Dewa umumnya memiliki efek yang dapat menahan keinginan pikiran dan efeknya bisa kuat atau lemah. Luo Feng melihat informasi sederhana dari harta rahasia ini, seperti harta rahasia 50.000 poin yang paling mahal. Menurut pengantar, hampir semua serangan dengan lebih dari setengah kehidupan dunia asal akan melemah hingga 90%. Semua serangan, termasuk kemauan mental, serangan jiwa, serangan kasual, dan sebagainya, semuanya dapat dilemahkan. Siapa sebenarnya yang memurnikan harta rahasia ini?
Luo Feng bergumam dalam hati. Dengan poin hadiah di tangannya, Luo Feng sedikit terpesona. Dia menginginkan ini dan itu, karena banyak harta karun di level ini yang dapat memberikan bantuan besar bagi Luo Feng. Satu-satunya masalahnya adalah poin hadiahnya terlalu sedikit. Apapun yang terjadi, memahami dao besar adalah fondasinya. Tukar dulu benih hati teratai yang paling murah, gumam Luo Feng. Menukarkan. Luo Feng tidak lagi ragu-ragu. Poin hadiah langsung dikurangi menjadi 90.193,03 poin. Pikiran dan kemauannya baru saja menerobos, dan dao kehidupan serta kancuran akan segera mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Luo Feng berencana untuk sepenuhnya menstabilkan kekuatannya dan memilih harta karun berdasarkan kekuatannya saat ini. Di kota Huyang, di ruangan tenang rumah penguasa kota, di dalam menara bintang, Luo Feng memegang benih warna-warni di tangannya dan berada dalam suasana hati yang sangat baik. Senior Yuan meninggalkan ruang tak terbatas di benua asal. Semakin baik praktisi, semakin besar manfaatnya. Senior Yuan meninggalkan ruang tak terbatas di benua asal. Semakin baik praktisi, semakin besar manfaatnya. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan benih hati teratai dan sisi kehancuran, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan dua dao kehidupan dan kehancuran. Meskipun polarisasinya tidak dapat dipahami, ia menjadi semakin indah dan bahkan bersinar dengan warna. Warna utamanya adalah darah, tetapi ada juga banyak warna seperti hitam, biru, hijau, ungu, dan seterusnya. Tiba-tiba ada ledakan. Luo Feng tidak tahu berapa lama dia telah menembus. Namun akhirnya keinginan spiritualnya melihatnya. Itulah keberadaan yang tersembunyi di bagian terdalam seluruh menara bintang. Sisik. Luo Feng memandang dengan rasa ingin tahu. Sisik yang tersembunyi di bagian terdalam menara bintang adalah sisik berwarna merah darah. Tetapi ada 12 warna di tepi sisik tersebut. Sisik ini berada di menara bintang, sama seperti aturan tertinggi di dunia asal yang secara alami mempengaruhi segalanya. Itu tidak benar-benar ada. Luo Feng sebagai pemilik menara bintang punya firasat. Sisik-sisik ini adalah menara bintang. Menara bintang adalah sisik-sisiknya. Keduanya adalah satu. Apa yang saya lihat hanyalah penampakan luar dari manifestasi misterius dari aturan-aturan tersebut. Pikiran Luo Feng mengamati sisik-sisik berwarna merah darah dengan 12 warna di tepinya. Sisik-sisik berwarna merah darah ini memiliki rasa penindasan yang sangat mengerikan, dan bahkan pikiran Luo Feng pun merasakan beban yang sangat berat. Sisik merah darah ini jauh lebih mengerikan daripada mata besar dalam ingatan mimpi. Jika kehendak terakhir Raja Dewa menghadapinya secara langsung, itu mungkin akan menjadi gila. Luo Feng membuat perbandingan dalam hatinya dan membuat penilaian alami. Sebelumnya, dia tidak bisa mengintip lapisan terdalam menara bintang yang sebenarnya merupakan semacam perlindungan. Sekarang pikirannya sudah cukup kuat, jadi dia secara alami bisa mengintip. Apakah keinginan di luar level Raja Dewa hanyalah ambang batas untuk mengamatinya? Aku belum pernah mendengar tentang harta karun rahasia benua asal yang begitu mengerikan, yang melampaui level Raja Dewa, pikir Luo Feng. Kaisar-kaisar itu, kecuali Kaisar King dan Kaisar Ngengat, hanyalah kehendak tertinggi dari Raja Dewa, dan banyak dari mereka harus mengalihkan perhatian mereka untuk menekan kehendak darah kekacauan. Kehendak spiritual mereka dapat mengerahkan kekuatan harta rahasia. Bagaimana harta rahasia itu dapat dibandingkan dengan menara bintang? Luo Feng menyimpulkan dari banyak aspek berdasarkan informasi yang diketahui dan informasi yang dikumpulkan oleh rumah harta karun ruang tak terbatas. Menara bintang seharusnya jauh lebih unggul daripada harta rahasia umum di atas level Raja Dewa di benua asal. Ini juga membuat Luo Feng lebih waspada. Mari kita lihat seberapa kuat menara bintang itu. Kekuatan Dewa Luo Feng mencoba menembus pola rahasia yang luas dan misterius jauh di dalam menara bintang. Luo Feng hanya memahami sedikit dari pola rahasia yang paling dangkal ini. Sedikit lebih dalam,
tidak ada yang bisa dipahami. Mereka yang bisa dimengerti harus dipelajari dengan seksama terlebih dahulu. Luo Feng sangat bersemangat. Semakin rumit pola rahasia ini, semakin tinggi level menara bintang. Saya dapat menilai bahwa kehidupan, kehancuran, sebab dan akibat, waktu, ruang, materi, dunia, ketidakterbatasan, ekstrim, 9 jalan asal di bawah aturan tertinggi, semuanya dapat ditemukan dari mereka. Pola rahasia ini seharusnya lebih dari sekedar 9 dao. Semakin dalam mereka masuk, semakin erat mereka menyatu, hingga akhirnya berubah menjadi potongan sisik berwarna darah. Menurut pola rahasia tingkat dangkal, pola rahasia kehidupan mencakup 34,1%, pola rahasia kehancuran mencakup 9,2%, dan pola rahasia material mencakup sekitar 7%. Luo Feng dapat menilai kategori kehidupan dan kehancuran dengan lebih akurat. Kategori material dapat dinilai secara kasar. Kategori material dapat dinilai secara kasar, tetapi penilaian yang lain terlalu samar. Hidup adalah intinya. Kategori lain berputar di sekitarnya. Setelah Luo Feng mengklarifikasikannya, dia merasa jauh lebih jernih dan kekuatan dewa mulai menembus. Premis dalam menggerakkan pola rahasia adalah memahami sebagian besarnya. Pola rahasia jauh di dalam menara bintang terlalu misterius. Urutan mengemudi, urutan kombinasi, cara bekerja sama, Luo Feng telah mengumpulkan banyak pengetahuan tentang kehidupan dan kehancuran, dan bahkan cara menggabungkan keduanya. Luo Feng terus mempelajari pola rahasia dangkal dalam aspek ini dan terus mempelajarinya. Praktisi biasanya fokus pada satu jalur, jarang sekali yang mampu mempraktikkan 2 atau 3 jalur sekaligus. Sisik ini setidaknya berisi lebih dari 10 dao, dan semuanya dapat digabungkan dengan sempurna. Luo Feng juga cukup terkejut. Dalam proses mempelajari pola rahasia penggerak kehidupan dan kehancuran, Luo Feng juga membuka matanya. Ada banyak cara untuk menggabungkan kehidupan dan kehancuran. Cara yang kucoba untuk menggabungkannya jauh lebih sederhana daripada itu. Luo Feng seperti gurun kering menyerap air dengan panik. Kombinasi kehidupan dan kehancuran dalam pola rahasia menara bintang sangat memperluas wawasan Luo Feng dan memberinya lebih banyak arah. Ledakan, semacam misteri fusi dao muncul dalam pikiran Luo Feng. Itulah misteri perpaduan sempurna antara cabang langit terbelah dan cabang langit gelap, asal muasal kehancuran. Misteri ini menjelaskan secara menyeluruh semua kemungkinan penggabungan kedua cabang ini. Tingkat kedua Raja Dewa. Luo Feng mengerti. Ketika dia pertama kali memahami pola rahasia mendalam menara bintang, asal mula kehancuran secara alami mencapai tingkat kedua Raja Dewa. Ini juga akumulasi sebelumnya dari klan iblis penghancur yang dilatih dengan sisik penghancur. Akumulasi asal muasal kehancuran telah lama melampaui jalur kehidupan tanpa disadari. Setelah 2 cabang utama menyatu sepenuhnya, Luo Feng dapat dengan mudah menciptakan banyak gerakan berdasarkan misteri fusi membelah langit dan menggelapkan langit. Akan tetapi, gerakan seperti ini tidak banyak membantu kekuatan Luo Feng. Apakah mungkin untuk menciptakan metode rahasia untuk melarikan diri? Pikiran Luo Feng bergerak, dan metode rahasia untuk melarikan diri telah terbentuk. Diperkirakan akan sepenuhnya sempurna setelah beberapa ratus hari penelitian. Namun, Luo Feng tidak mengalihkan perhatiannya dan terus mempelajari pola rahasia mendalam menara bintang. Penelitian ini berlangsung selama hampir setengah abad. Luo Feng merasa sulit untuk membuat kemajuan. Pola rahasia yang bisa kau kendarai sekarang cukup bagus. Mari kita coba lihat seberapa kuatnya. Luo Feng cukup penasaran. Kali ini, kekuatan dunia yang lebih kuat terbakar habis, dan pola rahasia mendalam menara bintang mulai digerakkan. Berdengung, menara bintang berada di ruangan tenang di rumah penguasa kota. Di kota Huyang, Luo Feng bahkan merilis domain dunia untuk menutupi sekelilingnya dan mengisolasi dunia luar dari pengintaian. Pada saat ini, menara bintang sedikit terguncang, dan kekuatan itu membuat wilayah dunia yang dilepaskan Luo Feng bergetar. Luo Feng merasa seakan-akan di tengah pengendalian monster raksasa yang mungkin sedang merajalela, dan kekuatannya
bahkan lebih besar daripada pemusnahan besar. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Luo Feng merasakan sejenak, tetapi tidak berani menggunakannya sepenuhnya. Setelah digunakan, Luo Feng tidak yakin apakah ia dapat menahan kekuatan itu sepenuhnya. Kekuatan ini juga mengerikan. Luo Feng sedikit terkejut. Harta karun rahasia yang dapat dipertukarkan di rumah harta karun ruang tak terbatas dan harta karun rahasia dalam legenda benua asal dengan alam Raja Dewa tingkat kedua miliknya seharusnya tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Setelah transformasi pikiran dan kemauan, aku dapat menyapu bersih sebagian besar Raja Dewa di benua asal. Namun, para kaisar dan raja itu aku tidak yakin, pikir Luo Feng. Kaisar dan raja semuanya adalah bentuk kehidupan tertinggi. Bentuk kehidupan tertinggi sangatlah sempurna dan mereka memiliki efek tertentu yang dapat melawan pikiran dan keinginan. Selain itu, para kaisar dan raja dari dua negara kuno memiliki harta rahasia yang melampaui tingkat Raja Dewa. Tingkat harta rahasia ini juga kurang lebih memiliki efek untuk melawan pikiran dan kemauan. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, Luo Feng memperkirakan bahwa ia dapat mempengaruhi kekuatan lawan sampai batas tertentu hanya dengan mengandalkan kemauan spiritualnya dan kemungkinan membunuhnya rendah. Kecuali kemampuan spiritual, kekuatan bertarung langsungku masih lebih lemah dari kaisar. Setelah menara bintang terbongkar, jika Kaisar Qing, leluhur wilayah Kutub Timur, dan leluhur kedua negara bertarung memperebutkan menara bintang, bisakah aku bertahan? Di depan orang-orang itu, kemauan spiritualnya tidak ada gunanya, dan kemauan spiritual mereka bahkan lebih kuat darinya. Ini bukan saatnya menggunakan menara bintang, Luo Feng berpikir. Dan setelah beberapa saat, tanpa bergantung pada benda-benda eksternal, kekuatanku akan mencapai tingkat yang baru. Tidak akan memakan waktu lama, dan saya seharusnya dapat memahami 24 fase tersebut. Pada saat itu, dengan bantuan bahan biologis darah Hunyuan, saya dapat berlatih untuk mencapai tingkat kehidupan dunia yang lebih tinggi. Bentuk dunia 10 sisi adalah titik masuk menuju kehidupan dunia. Bentuk 24 fase benar-benar menunjukkan kekuatan kehidupan dunia. Luo Feng menantikannya. Mungkin tanpa menara bintang, aku bisa bersaing dengan kaisar dan raja. Kekuatan jurus-jurus di benua asal memiliki batas atas yang merupakan batas atas alam tertinggi Raja Dewa. Itu juga alasan mengapa leluhur Yan Feng kesulitan membunuh penguasa Sungai Ibu. Semakin kuat aku, semakin kuat pula menara bintang. Oh, dan ini, Luo Feng menatap benih teratai warna-warni di tangannya. Benih teratai yang berakar di dunia batin dapat tumbuh menjadi teratai kehidupan. Selain meningkatkan derajat kesesuaian dengan asal mula kehidupan, itu juga akan membuat dunia batin lebih stabil, mengisi tubuh dengan vitalitas tanpa akhir, dan sangat meningkatkan kekuatan tubuh. Teratai kehidupan. Setelah Luo Feng menukarnya, dia mendapat informasi terperinci. Semakin luas dunia batin, semakin baik pula teratai kehidupan dapat tumbuh. Teratai kehidupan juga dapat dipindahkan ke dunia luar, dan bahkan dapat melawan musuh. Tubuh juga dapat diperkuat di dalam tubuhnya. Menanam. Luo Feng secara alami menanam benih teratai ini di dunia batin tubuh sejati kehidupan dunia. Karena keinginan spiritual Luo Feng telah berubah, kehidupan dunia yang dapat dikendalikan juga dapat menjadi lebih besar. Sekarang, miniatur alam semesta Luo Feng telah menyerap energi hingga batas maksimal, terus-menerus memancarkan kekuatan dewa yang sempurna untuk memasok pertumbuhan kehidupan dunia. Kehidupan dunia di dunia batin. Ketika benih jatuh ke dalam bumi, sesaat sentuhan hijau menerobos bumi dan tumbuh dengan cepat. Laju pertumbuhan teratai kehidupan sangat menakjubkan. Ia menggunakan seluruh dunia batin sebagai fondasinya. Tubuh semakin tinggi, dan daun-daun teratai pun perlahan-lahan mekar. Akhirnya, setelah 1009 hari, teratai kehidupan telah tumbuh hingga batas dunia batin. Seluruhnya berwarna hijau, dan daun teratai benar-benar bagaikan dunia. Ada 36 daun teratai hijau, dan benang sari di tengahnya berwarna-warni. Teratai kehidupan yang besar ini
36 daun teratai menempati 1/10 dari seluruh dunia batin dan akhirnya menembus setiap bagian dunia batin, membuat dunia batin lebih stabil. Jika Luo Feng melepaskan domain dunia, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Teratai kehidupan ini seperti koleksi. Dengan asal-usul kehidupan, secara alami ada vitalitas yang tak terbatas. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Aku sendiri yang baca novel ini juga pusing. Gak ngerti aku loh ini tujuannya kemana. Pusing aku. Yang jelas itu si Luo Feng punya kekuatan baru. Kekuatan batinnya makin kuat. Itu saja sih. Dengan menara bintang itu makin overpower. Oke, itu sih intinya.